Malam hari ini penontonnya luar biasa. Saya nilai ini nilai 100. Ini bagus. Laptop itu artinya laksanakan, amalkan Pancasila, Indonesia pasti. Mas Rio Dewanto. Nah, berbeda dengan Mbak Atika, Mas Rio justru awalnya malah berkecimpung di dunia musik. Dengan menjadikan vokalis band, kok bisa jago acting sih sekarang? Monggo nih. Iya dulu awalnya sempet punya band waktu SMA dan kuliah. Terus selesai kuliah, tadinya pengen lanjutin di musik gitu, tapi pada kenyataannya nggak berhasil lah. Akhirnya manajer yang aku sekarang ini, dia itu kakaknya sahabat aku dan kebetulan gitaris aku dari pas kita ngeband. Terus dia yang yakinin aku bahwa lo bisa kok di dunia entertainment, lo coba aja dulu casting. Awalnya grogi banget mas, dan udah berpuluh-puluh kali ikut casting dan ketolak tuh sering banget. Wajar. Iya, dan sempat keterima sekali dulu di FTV, jadi pemerannya juga bisa dibilang mungkin figuran kali ya, karena di situ juga nggak ada namanya dan dialognya pun juga nggak ada. Aku ingat banget di situ waktu itu aku main sama Okan Cornelius, ya. Ceritanya jadi teman SMA salah satu teman-teman di sekolahnya gitu lah. Terus ya udah dari situ akhirnya karena aku yakin bahwa aku bisa gitu di dunia entertainment ini, dan aku banyak belajar juga sama ya salah satunya ibunya Atika, kemudian Om Tio Pakusadewo, dan ada beberapa acting coach lain gitu ya. Akhirnya sampai sekarang bisa survive di dunia ini, dan tapi masih tetap pengen terus belajar sih. Belum puas karena menurut aku acting itu punya banyak metode dan penting untuk kita tahu dari banyak orang, karena setiap orang punya pandangannya sendiri terhadap dunia acting. Ini proses salam, ditolak, diremehkan, dikecilkan, ya akhirnya akhir Tuhan mempertemukan kliknya, subhanallah ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati, akan jadi luar biasa. Amin. Sama dengan dulu aja nama saya dicantumkan Tukul Arwana, senengnya bukan main dulu, cuma namanya doang dicantumkan, bayar aja belum dibayar ya. Di mana katanya? Dicantumkan di mana ya, di kredit titel itu toh. Tukul Arwana. Senang banget. Ada fakta menarik kok. Dulu dari aku SMA, aku tuh suka banget nonton acara Mas Tukul. Kalau acara Mas Tukul aku pasti nonton sama teman-temanku rame. Tiap Mas Tukul ngomong kembali ke laptop, kita pasti wah kembali ke laptop gitu. Jangan big fan. Luar biasa, terima kasih. Beneran, ini fakta. Loh, ini sampai dulu tuh sampai ada penonton namanya nonton bareng itu namanya nobar. Jadi mungkin kalau kita kembali lagi ngomongin tentang inspirasi bisa ada di mana-mana, mungkin salah satu Mas Tukul adanya juga inspirasi dari Ria juga. Iya, biasa. Pemirsa, saya sangat setuju. Bintang tamu saya berikutnya seorang wanita hebat yang menuangkan pengalaman pribadinya menjadi TKW. Melalui video media sosial yang heboh akhir-akhir ini menjadi pro dan kontra. Seperti apa kita lihat cuplikan berikut ini. Yuk. Video ono mas-mas telu nggak video ngomong cari penak tinggal bojone ning luar negeri. Penak mas, yo penak. Ra penak piye ning omah. Duit rokokan, Facebookan, upload video, ombenane X. Kon ra penak piye? Lah mbak-mbak kae ngomong jarene. Ning luar negeri penak. Kerjanane Facebookan, dolan 24 jam kayak jarene Facebookane. Penak mbak, penak. Tapi sampean ngomong jenenge ra tau ngosek WC. Pret. Ra tau ngosek WC. Ya mesti tahu aneng to jenenge. Dadi babu ra tau ngosek WC iki. Aja ngomong sampean ra tau ngosek WC. Aku ki lho ya babu. Ya ngosek WC.
ngomong ora tau ngosek WC. Ning luar negeri ngene mbahmu ye. Nah, pemirsa, daripada penasaran langsung aja kita sambut Prista Apristi. Just wanna see you, I just wanna see you, just wanna see you, I wanna see you be bright. Just wanna see you, I just wanna see you, just wanna see you, I wanna see you be bright. Just wanna see you, I just wanna see you, just wanna see you, I wanna see you be bright. Mau duduk di mana? Di sini apa di mana? Ya di sini, masa di luar, Mas? Kamu aja kalah cantik aja. Orang Bukan kalah cantik, emang mereka laki, Mas. lagi agak miring-miring gitu. Orang kan tahu aja. Orang hidup ya digeser-geser segala. Balik kalah. Sugeng dalu Mbak Prista Apriaristi, welcome to Kingdom. Piye kabare? Kingdom. Alhamdulillah saya Pak De. Iya, sih. Ya kapan aku dapat mbok demo? Bahasa Inggrisnya mungkin Big Father. Big Father. Big Father. Saya mawon ponakanku. Nggih alhamdulillah saya. Nggih. Ki kok ayu tenan to. Lho matur suwun Pak De. Iya lho Pak De. Kapan aku kok mbok? Baik kalah. Bentar Pak. Nah serius bener. Kembali ke laptop. Di SMP apa SMA waktu itu? SMA ya, kelas 1. Berarti udah lama banget acara ini ya? Yo, Luar biasa. lama. Ini nggak ada selesai-selesainya terus. Ya, amin. Karena acara legend. Ini bener-bener mana coba ini kalau Oprah Winfrey 25 tahun, kalau kita tuh selamanya. Karena menghibur, inspire, education, inspiratif apa? Inspiring, menginspirasi. inspirasi. Untuk Mbak Prista, sebelum kita ngobrol tentang cuplikan barusan, jadi beneran dirimu adalah seorang tenaga kerja di Singapura, Taiwan, dan Hong Kong. Kurius nih gimana awalnya? Monggo. Ceritanya. Ya dulu saya pernah kerja di Singapura, Taiwan, dan Hong Kong. Terus sekarang saya kan pulang itu buat cuti. Cuti. Iya. Berapa lama nih Mbak di sini? 2 minggu. 2 minggu. Iya. Oke. Dulu awalnya saya maksudnya nggak niat banget ngono loh Mas. Mas aku Pak De gitu. Pak De. Apa aku membuat demo? Pak De. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa itu manggilin ponaannya. Iya. Iya kan? Terus. Semua profesi itu kan nganu toh Mas. Maksudnya Tadi Pak De ini Mas. Ya Pak De meneh Ya. leno. Semua kerjaan itu kan wis pokoknya dilakoni ikhlas ngono lho. Betul, setuju. Terus Ya Yang ngono maksudnya ae. pekerjaan saya dulu kan jadi seorang pembantu. Pertama di negara mana dulu Mbak? Singapura dulu. Dulu saya di Singapura. ya. Singapura masih Taiwan. ngechat deket nggak? Singapura, sing ngechat, sing melamir, sing nembok, sing bayari. Bukan yang singin chat itu. Singapura berapa tahun? Singapura itu hampir 3 tahun. Wah, pengalaman dong ya. Terus pindah? Terus pindah ke Taiwan. Wah, ya kayak ini pernah di ya kamu ya? Mas, jangan ngomongin itu adalah yang paling misterius. Kenapa? Hewannya apa coba? Kan kalau ayam. Hewannya apa Mas? Ya, itu. Terus.
Terus saya pindah ke Taiwan itu juga hampir 3 tahun. Terus baru saya pulang pengen ke Hong Kong gitu. Oh, ini mau ke Hong Kong berarti? Saya pulang dari Hong Kong. Pulang dari Hong Kong. Jadi suka nonton Bukan Empat Mata di sana melalui Ya. YouTube. Di YouTube kan banyak toh? Iya. Pak De? Ya jelas toh. Oh, kemarin banyak yang oleng saya di sana, tapi kadang-kadang sistemnya belum ketemu. Jadi enggak. Betul, Mas. Kita belum jadi ke sana. Waktu aku ke sana ke Hong Kong, kan aku menyetopin taksi nggak ngerti, Iya. nanya pas kebetulan ada TKW dari Iya. Indonesia. Cerita, "Mbak, ini yang di Bukan Empat Mata ya gitu-gitu." Ternyata Terkenal. ada di Hong Kong di mana? Memang bener. Aku kalau satu pesawat sama mereka yang habis pada pulang, itu pada minta foto. Waduh. Ada minta foto, minta cium ya. The Prista, by the way nih, video tadi yang diputar itu ada apa sih awal ceritanya? Kenapa dirimu buat video curhat seperti itu nih, monggo? Itu sebenarnya kayak video jawaban gitu loh. Iya. Kan ada video-video yang lain gitu. Terus saya, kok saya pengen gitu bikin video. Sebenarnya kan videonya cuma guyon gitu loh. Ya, terus ada bahasnya tentang Pak Presiden kita niku, Pak Jokowi niku. Jokowi Dodo. Ini jelas nama orang. Pak Jokowi Dodo. Nggih. Terus niku kan jarene nganu to. Arep Arep apa? Itu loh Pak De. Dimodali dodol soto kowe. Katanya kan mau nutup pengiriman TKI gitu. Terus kan banyak toh yang di luar negeri tuh bilang, "Yo, kenapa terus ditutup? Kalau ditutup terus pieng." Gitu loh Pak De. Lah terus ya, Mas. Ya apa-apa. Nah, terus terus gimana nanti kalau pulang terus kerja apa gitu. Terus iyalah saya bikin video lah, maksudnya ya emang saya kan juga nggak mikir kalau emang Pak Jokowi mau Facebookan gitu juga toh. Itu kan cuma iseng-iseng gitu loh. Tapi berarti awalnya ada video sebelumnya yang bilang mungkin seperti yang tadi dibilang kan, emangnya aku nggak pernah nyikat WC gitu maksudnya? Ya ada itu. Kan katanya gini, apa? nih kerja jadi TKW penak gitu, rumah samura penak gitu. Lah terus kan maksudnya dia tuh katanya itu loh di luar negeri tuh nggak pernah ngosek WC gitu. Terus Facebookan 24 jam. Terus saya jawab, ya emang iya. Kan ya juga kerja jadi TKW itu bukannya enak gitu kan. Kita juga ngosek WC. yang ngosek WC, ngosek WC yo ora penak gitu. Rumah sam penak, yo penak jane. Lah Udah gimana? besok kamu ikut syuting Mister Tukul jalan-jalan. Lo kan kriteria bintang tamu di Mister Tukul jalan kan harus cantik. Oh iya, kan Rista cantik. Kembali kalau cantik, kakinya bagus. Ya ini kan Oh, bagus. pantesan dari tadi ngomong gak ngeliatin mata, malah ngeliatin kaki. Nggak nempel nggak sama tanah maksudnya. Pemirsa, curhatan Mbak Prista ini di media sosial ternyata ditanggapi oleh Bapak Joko Widodo. Penasaran seperti apa jawaban Bapak Presiden Joko Widodo atas curhatan Prista? Saya punya cuplikan berikut ini. Yuk. Ora ndelok TV sampean. Kok iso seneng-seneng Pak Jokowi iki lho wis ngomong pengiriman TKW ki arep dihentikan. Terus sen luar negeri kuwi terancam arep dibalekne. Sampeyan ngomong sik penak, ngono penak. Bojomu ki luar bialik ngerti ya, Mas? Balik bojomu. Terus sampean arep telepon njaluk sapa? Njaluk pulsa sapa? Wis kapok kowe ora iso ngunggah video kowe. Kapok. Saudara-saudaraku semuanya yang bekerja di Hong Kong, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
atas seluruh dukungan yang diberikan kepada saya, dan saya ingin titip bekerja baik-baik di negeri orang, karena saudara-saudaraku membawa nama bangsa dan negara. Dan nanti kalau pas pulang ke tanah air, ya mampir-mampir ke Jakarta, ke istana. Terima kasih. Kembali ke laptop untuk freestyle. Dirimu tahu nyangka nggak sih video itu akan ditanggapi sama Pak Joko Widodo nih? Sudah mampir ke istana belum seperti amanat yang Pak Joko Widodo bilang? Nah, saya nggak pernah nyangka gitu loh. Kan itu cuman guyon toh Pak De. Saya kan nggak ada seriusnya gitu loh. Terus Videonya kalau dibalas. ya videonya dibales. Kalau soal mampir belum. Ya, nanti kapan nama saya berdua mampir satu. Ya mampir ke istana panggil Pak Joko Widodo, Pak Presiden. Emang mampir kemana? Beli kelek. Mbak Atika. Mbak Atika ini juga simpati dengan keadaan pahlawan devisa kita di luar negeri. Gimana ceritanya? Monggo. TKI di luar sana adalah devisa negara kita tertinggi. Iya. Tapi pada kenyataannya kan keadaan mereka sebagai dibilang pahlawan devisa itu sangat prihatin. Apalagi kalau kita baru-baru ini dengar kejadian yang hukuman mati. Bahkan kita sendiri tidak tahu kalau sudah akan dieksekusi pada saat itu. Jadi perhatian untuk para TKI ya memang harus ditingkatkan lagi. Dan kalau menurut aku bingung sih sebenarnya, agak-agak conflicting tuh Mas antara kata pahlawan devisa sama TKI itu sendiri. Karena kalau aku melihatnya ya Mas ya, TKI apakah mereka pergi keluar sana karena tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus di negara ini, hingga mereka pergi keluar sana dan banyak kejadian-kejadian yang justru tidak melindungi mereka. Itu kan sebenarnya aku nggak paham kata pahlawan itu gitu. Berarti kan ada sesuatu di negara ini sehingga mereka pergi keluar sana. Betul. Jadi bukan pahlawan aku melihatnya. Apa? Tapi ya pelarian, karena kalau di negara ini bisa, siapa sih Mas yang nggak mau dekat sama keluarganya? Siapa sih yang nggak mau tinggal di tanah airnya? Tuh, ya kan ya Mas ya. Kalau bisa mendapatkan pendapatan yang lebih makmur lagi dibandingkan kerja di sana tanpa perlindungan. Setuju. Dan juga saya, itu tadi pesan Pak Presiden Pak Joko Widodo, kalau kerja ya yang benar, jaga Bawa nama baik negara. bawa nama bangsa. Jadi jangan hanya pengen dapat duitnya gede aja, pengen dapat majikan yang enak, tapi bekerjamu, kemampuan, skillnya itu kemampuan. ada nggak? Iya. Kamu datang ke sana nyetelika aja nggak bisa. Pentingnya dibekali untuk para TKI sejak awal ya Mas, keterampilan. Dan menjaga benar tata krama, tata bahasa, Betul. ya, bangsa dan negara kita. Ketimuran. Tapi kan katanya juga yang dikirim ke sana itu juga tidak diseleksi dengan baik, dan sebenarnya itu kan peraturan dari, harusnya itu juga diseleksi dari sini kan. Nah seleksi itu sendiri katanya juga tidak ada Mas Tuku. Harus disolter dulu, kalau nggak mampu kenapa harus dikirim. Nah, sekarang saya tanya Mbak Prista, apa kemampuan skill kamu di sana? Bisa apa aja Mbak biasanya? Banyak ya. Masak-masakan Cina. Wah, Alhamdulillah ini nggak apa-apa, saya bisa. Iya. Terus? Terus Masak apa lagi, yang masak siang apa malam? Iya. Masakan siang sama malam kan beda-beda. Ya kan, breakfast harus apa saja. Tapi nggak usah senyum-senyum Terus aneh. lunch harus apa aja. Dinner ya apa aja. Next dinner ya apa aja. Gayamu. Terus apa lagi Mbak Prista, apa lagi? pastinya bahasa ya. Tuh, kemampuan Bahasa itu nomor berbahasa 1. Ya. Karena kita kan komunikasi setiap hari. Ya. Kalau kita nggak bisa komunikasi sama majikan, itu yang bahaya. Betul. Itu makanya ada yang bilang majikan galak gitu kan. Ya. Itu karena kita kurang komunikasi. Nggak ngerti bahasanya. Iya. Terus ya penting kita komunikasi baiklah sama majikan, sabar itu. Kalau pastinya. bahasa Hongkongnya Mas Tukul ganteng apa? Mas Tukul ganteng gitu. Ya. Pak D ganteng lah ya. Pak D ingcun lah.
Kalau bahasa Inggrisnya kan impossible ya. Impossible, itu mission. Balik karena untuk Mbak Atika dan Mas Rio ini. Ngomong-ngomong nih, kalian baru saja menyelesaikan proyek bersama yang diangkat dari kisah nyata dengan peran sebagai suami istri ini. Proyek apa ini, mohon? Oke, sekarang ini lagi tayang nih Mas Tukul ya di bioskop. Judulnya Cinta Selamanya. Keren banget tuh judulnya. Ya. Doa itu. Ya, benar banget. Apalagi kita semua pasti punya cinta Harus. dan pastinya pengen selamanya lah Betul, ya. harus. Di sini diambil dari kisah nyata Mas Tukul, dari kisahnya Mbak Vira Basuki. Iya, Vira tahu. Basuki ini adalah Penulis. dan juga pemret majalah, ada majalah fashion lah. Iya. Jadi diambil dari kisahnya dengan almarhum suaminya yang sangat tragis dan kemudian beliau bukukan dan kemudian difilmkan ya. Iya. Sebenarnya inti ceritanya sih lebih pada pertemuan mereka yang sangat singkat, tidak lama mereka pacaran, tidak lama mereka menikah, hitungan 1 bulan Vira hamil, hitungan ketiga bulan suaminya mendadak meninggal dunia. Jadi semua terjadi begitu singkat dan ini ditulis dalam sebuah memoir dan memoir ini difilmkan. Iya. Ini film saya Pendekar Bibir Beracun ini juga lagi. Serem banget judulnya. Mbak Atika. Mas Rio sebentar ya. Kesulitan apa sih yang Mbak Atika alami saat mendalami karakter Mbak Vira? Nih kabarnya Mbak Atika justru mengalami kesulitan emosional. Why? Ya karena kalau kita bicara yang seperti tadi aku jelasin ke Mas Tuko ceritanya ya, itu kan perjalanan psikologisnya berat banget kan ya Mas ya, emosi dan psikologisnya. Ya itu sih yang paling berat gitu. Bagaimana memposisikan diri aku berada di posisi itu gitu. Betul. Iya. Kembali ke laptop. Itu Mbak Tika, filmnya kapan tayangnya Mbak Tika? Dari 30 April. 30 April ya. Jadi yang menarik juga Mas di sini Mas, di sini Pasti. pasangannya Mbak Vira itu 11 tahun lebih dewasa daripada almarhum Mas Hafez. Makanya mungkin salah satu jodohnya kenapa aku berperan di sini bersama Rio, ya kebetulan juga kita ada kesamaan gitu. Beda usia ya, nggak apa-apa Jadi lah Mbak. perbedaan usia Mas itu. Tukul beda alam juga nggak apa-apa. Ya nyata kamu gaib itu. Untuk Mas Rio, dalam pembuatan film pasti kalian melakukan riset untuk pendalaman karakter. Nah, saya dapat info kalau Mas Rio sempat menginap di rumah Mbak Vira dan merinding melihat isi komputer almarhum Hafez. Ada apa sih emang? Sebenarnya bukan nginep di rumah Mbak Vira, tapi nginep di rumah keluarganya almarhum Mas Hafez. Di situ aku sempat nginep 2 hari di sana dan ya untuk pendalaman karakternya supaya aku bisa tahu ketika dia dulu disiapin sarapan sama ibunya seperti apa, terus ketika ngobrol sama ibunya pengen lihat suasana rumahnya kayak gimana gitu. Terus adiknya yang kebetulan juga di film ini main, namanya Tantri, dia yang memberikan aku ruang untuk mengakses komputernya Mas Hafez itu sampai banyak hal-hal rahasia yang aku lihat di sana lah, yang nggak perlu aku ceritain. Tapi itu sangat membantu sekali ketika aku proses pendalaman karakter Mas Hafez. Dan ada satu video Mas yang bikin aku merinding. Dulu aku sempat foto untuk di majalahnya tempat Mbak Vira bekerja dan kebetulan almarhum Mas Hafez beliau juga sempat kerja di sana sebagai videografer. Nah di satu video ada dia lagi wawancarain aku lah dari banyak macam video gitu, hanya cuma yang dari entertainment tuh cuma aku aja gitu. Di situ aku diwawancarain sama dia tapi nggak ada mukanya dia, kayak cuma pantulan di kaca dan aku berinteraksi sama Mas Hafez ini yang aku perankan di film ini gitu. Jadi pas aku ngeliat itu tiba-tiba aku kayak berasa bahwa kadang-kadang kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ke depannya dan energi yang bisa menyatukan manusia sama yang dilakukan oleh Tuhan tuh kita nggak akan pernah bisa tahu gitu. Ya tiba-tiba suatu saat saya bisa mainin karakter dia gitu dan bener-bener aneh aja gitu rasanya. Tapi kalau selalu dekat dengan Tuhan, Tuhan akan mesti ngasih tahu juga. Kalau kita selalu dekat, makanya kamu jangan jauh dari Tuhan. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Kamu dekat kalau ada duit. Nah,
Golek. Untuk Mbak Atika dan Mas Rio nih, pesan apa yang ingin disampaikan dalam film ini? Monggo di kamera yang Mas Haryanto ini. Mas Haryanto ya? Ya, itu luar biasa. Namanya kayak Rio Haryanto, pembalap. Ini juga balap. Balapan makan. Kalau yang mau disampaikan mungkin ya tiap orang pasti punya dapat sendiri ya inti dari ceritanya. Cuman kalau aku sih lebih pada kita nggak akan pernah tahu kapan orang yang kita cintai itu akan meninggalkan kita atau bahkan kita yang meninggalkan mereka. Kayak misalnya aku sama Rio, misalnya aku mau pergi kerja, aku nggak tahu apakah aku akan kembali lagi pulang bertemu Rio atau bagaimana kan. Jadi sebenarnya intinya adalah bagaimana kita menghargai orang yang kita kasihi itu setiap waktu, setiap saat. Luar biasa. I do agree. Monggo dari Mas Rio. Iya, sesuai dengan tema kita hari ini, wanita inspiratif. Menurut saya Mbak Vira Basuki ini adalah salah satu contoh wanita inspiratif yang ada di sekeliling kita. Dan dari film ini mudah-mudahan bisa teman-teman bisa mendapatkan yaitu mendapatkan dirinya di film ini dan bisa menghibur juga. Mudah-mudahan pada suka. Dan ada yang sedih sih Mas, sekarang ini film Indonesia jujur kita lagi mengalami penurunan dalam jumlah penonton kan. Jadi mudah-mudahan film ini juga bisa mengembalikan kepercayaan penonton film Indonesia untuk kembali ke bioskop nonton film Indonesia. Kalau dari Mbak Krista, Apaan Mas? Promo film Mas? jangan dijawab dulu. Apaan sih? Apa komentar dari Mbak Krista tentang film-film yang pernah ditonton? Can answer. Jangan kemana, tetap dengan Mak.